menangkan. Mudah-mudahan Persib juara, Persib juara, ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Sawer, ya. Kalah di final, ini dia masalah besar timnas Indonesia U23 di mata Van den Burg. Gerald Van den Burg melihat satu masalah besar yang harus dipecahkan timnas Indonesia U23 selepas final Piala AFF U23 2025. Sebagai pelatih, Van den Burg menyadari permasalahan yang dihadapi anak asuhnya. Sudah 5 pertandingan dilalui dengan hasil 2 kali menang pada waktu normal, sekali menang adu penalti, sekali imbang, dan sekali kalah. Dari 5 laga tersebut, Kadek Arel dan kawan-kawan mencetak 10 gol serta kebobolan 2 kali. Van den Burg menilai permasalahan yang genting dan harus dituntaskan adalah soal membobol gawang lawan. Timnas Indonesia hanya bisa mencetak lebih dari 1 gol ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam. Selain itu hanya ada 1 gol ke gawang Filipina dan Thailand. Sementara saat melawan Malaysia dan Vietnam tidak menghasilkan gol. Jika Anda lihat tim bermain, saya rasa mereka bermain dengan baik. Kami masih harus berpikir bagaimana bisa mencetak lebih banyak gol. Kami mendapat banyak peluang, tetapi sulit mencetak gol. Karena saya pikir plan dan penampilan kami sudah bagus. Tapi dalam sepak bola kita harus mencetak gol. Jadi kami harus meningkatkan hal itu, ucap Van den Burg. Van den Burg dan anak asuhnya dituntut segera menemukan jalan keluar, karena pada awal September akan ditantang Laos, Makau, dan Korea Selatan pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara itu, Persib Bandung versus Western Sydney Wanderers, pelatih lawan senang hadapi juara Liga 1 berturut-turut. Laga tersebut merupakan rangkaian dari peluncuran atau launching Persib Bandung musim ini. Pelatih Western Sydney Wanderers FC Alen Stajicic memberikan tanggapan soal timnya akan melawan Maung Bandung. Western Sydney Wanderers adalah klub Australia yang bermain di A-League, kasta teratas. Pada A-League musim 2024 hingga 2025, Western Sydney Wanderers finish di posisi keempat dengan 46 poin. Alen Stajicic mengaku pihaknya sangat bersyukur diundang ke Indonesia untuk melawan Persib. Kami sangat bersyukur diundang untuk bertanding melawan juara Indonesia 2 kali saat ini di kandang mereka sendiri, kata Stajicic. Pelatih Australia mengaku tak sabar untuk segera melawan Persib yang menjuara Liga 1 secara beruntun musim lalu. Ia juga tak sabar bermain dalam atmosfer supporter yang akan ramai memenuhi tribun GBLA. Kami menantikan tantangan bermain melawan Persib Bandung dan juga bermain di hadapan supporter tuan rumah mereka yang riuh dan bersemangat, kata Alen Stajicic. Di lain sisi, penyerang Persib Bandung, Ramon de Andrade Souza, kerap menjadi perbincangan bukan hanya karena aksinya di lapangan, tetapi juga berkat julukan khasnya, Tank. Pemain berusia 26 tahun ini mengisahkan bahwa nama panggilan tersebut melekat sejak dirinya memulai karir profesional sekitar 5 tahun lalu. Ramon bergabung dengan Persib setelah sebelumnya memperkuat klub papan atas Kamboja, Visaha FC. Pelatih Persib, Bojan Hodak, melihat sosoknya sebagai amunisi penting yang mampu mendongkrak performa Maung Bandung musim depan. Tank bukanlah nama, tapi julukan yang diberikan orang lain kepada saya, ujar Ramon. Dalam bahasa Portugis dan Spanyol, tank berarti tank, yang dalam bahasa Inggris menggambarkan kendaraan lapis baja dengan tenaga besar dan pergerakan tangguh. Julukan ini dianggap selaras dengan karakternya di lapangan. Saat membela Visaha FC, Ramon sukses menorehkan 21 gol dan 5 assist dari 28 laga yang ia jalani, sebuah catatan impresif untuk seorang striker. Banyak orang memberikan julukan itu karena karakter permainan saya yang kuat, bergerak dengan cepat dan selalu berusaha keras untuk menguasai bola. Itulah mengapa julukan Tank itu mulai muncul, jelasnya. Pengalaman Ramon bersama Visaha FC ternyata menjadi bekal berharga dalam perjalanannya ke Persib. Bermain di Kamboja pada musim 2024-2025, disebutnya membantu beradaptasi dengan ritme dan kultur sepak bola di Asia Tenggara. Saya punya pengalaman bermain di Kamboja. Itu pengalaman bermain yang sangat penting buat perkembangan saya karena Kamboja adalah negara pertama bagi saya bermain di Asia. Jadi, itu membantu saya beradaptasi di sini, ungkapnya. Kini, di Persib, ia menegaskan kesiapan untuk menantang atmosfer kompetisi yang lebih ketat. Sekarang,
Saya sudah lebih siap menjalani kompetisi di Indonesia. Saya masih terus berusaha beradaptasi dengan hal-hal seperti lingkungan dan jadwal pertandingan, karena itu yang berbeda, sambungnya. Berita lainnya. Senyum pemain anyar Persib Frans Putros. Ungkap rasa nyaman di kota Bandung dan puji stadion GBLA. Momen istimewa dirasakan Frans Putros ketika akhirnya menjalani sesi latihan pertamanya di kota Bandung pada Selasa, 29 Juli 2025. Pemain berdarah Irak Denmark ini resmi menjadi bagian dari tim asuhan Bojan Hodak setelah sebelumnya bergabung dengan rombongan Maung Bandung dalam pemusatan latihan di Thailand. Latihan tersebut menjadi kesempatan pertama Putros merasakan atmosfer Bandung sebagai rumah barunya. Meski demikian, ini bukan kali pertama ia menapakkan kaki di kota kembang. Musim lalu, saat masih berseragam Port FC Thailand, ia sempat bertandang ke Bandung di AFC Champions League 2. Setelah mengikuti latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Putros membagikan kesan awalnya. "Bagus, tidak ada masalah. Latihan sudah selesai dan kami tiba 2 hari yang lalu di Bandung," ujar Putros. Pemain bertahan timnas Irak tersebut merasa proses adaptasi berjalan lancar. Ia juga sempat menikmati sekilas pemandangan kota yang kini menjadi markasnya. "Saya melihat stadionnya dan lapangan latihan. Jadi bagus," ucapnya. Selain membicarakan tentang latihan, Putros juga menyinggung mengenai kondisi cuaca di Bandung. "Karena di Bangkok jauh lebih panas saat ini, jadi menurut saya, ini tidak masalah dan saya bisa menyesuaikan diri secepatnya," katanya. Persib resmi gandeng Kelme, jersey klub jelang Liga 1 2025 hingga 2026. Persib Bandung resmi menjalin kerjasama dengan Kelme, brand aparel asal Spanyol, sebagai penyedia resmi jersey dan perlengkapan tim untuk kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026. Kolaborasi ini menandai berakhirnya 9 tahun kebersamaan Persib dengan Sportama, dan menjadi langkah baru dalam perjalanan klub menuju standar global. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, kerjasama ini lebih dari sekadar pergantian merek. Kolaborasi dengan Kelme bukan hanya tentang pergantian brand, tetapi tentang komitmen Persib untuk terus naik kelas, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa kualitas aparel, desain visual, dan nilai emosional dari jersey baru dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan antara klub dan bobotoh. Kelme sendiri bukan nama baru di dunia olahraga profesional. Brand yang telah berpengalaman lebih dari 50 tahun ini pernah bermitra dengan klub-klub besar seperti RCD Espanyol, Deportivo Alaves, Red Star Belgrade, serta timnas Iran di Asia. Kelme dikenal lewat kerjasamanya dengan Tianjin Tigers, Tiongkok, dan KCSC, Hong Kong. Dengan mengusung tema City of Champions, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat identitas klub, tetapi juga membawa semangat Bandung sebagai kota penuh juara. Persib adalah sang juara. Tapi lebih dari itu, Bandung adalah kota para juara. Demikian narasi yang disampaikan dalam kampanye peluncuran.